Oke, baik, di sini kita, eee, akan membahas bagaimana cara membuat presisi 3 plot dan kontur plot menggunakan, library NumPy dan juga Matplotlib. Nah, ini tuh import NumPy dan import ini tuh, library gitu, library, mengimpor, mengimpor 2 library penting NumPy menggunakan digunakan, untuk manipulasi array dan data numerik, dan sedangkan Matplotlib ini tuh digunakan untuk membuat berbagai macam plot dan visualisasi data. Nah, selanjutnya di sini ada Z sama dengan MP-array dan seterusnya. Nah, di sini tuh kita punya sebuah array 2 dimensi bernama Z gitu. Ini adalah data utama kita gitu, yang bisa dianggap sebagai representasi nilai-nilai ketinggian atau identitas pada sebuah permukaan. Yang dimana di dimensi array ini tuh adalah 20 baris kali 20 kolom, yang artinya kita punya 20 titik data di sumbu Y dan 20 di sumbu X gitu. Nah, oke lanjut. Nah, di sini ada eh, X NPRH, Y NPRH, dan XY NPRX. Nah, ini tuh X ini tuh mewakili sumbu horizontal yang panjangnya 20, sedangkan yang Y ini tuh mewakili sumbu vertikal yang panjangnya 20 juga. Lalu NP-matrix ini tuh digunakan untuk membuat dua buah matriks koordinat X dan Y yang akan dipasangkan dengan nilai Z nanti gitu. Terus selanjutnya di sini ada eh, apa namanya? Ini tuh plot 3D fixed size eh dan seterusnya gitu. Nah, eh di sini nih di bagian namanya di bagian pick art ini tuh dia tuh subplot pertama kita yang membuat 3D surface plot gitu. Kita gunakan plot surface dengan X, Y, dan Z sebagai data. Terus ada warna permukaan juga ditentukan oleh ini nih warna permukaan ditentukan oleh Farides, yaitu gradasi warna dari biru ke hijau ke kuning gitu. Terus di sini juga ada plot counter AX 2, terus add subplot 122 dan seterusnya. Ini tuh di subplot ini tuh kita membuat kontur dari data yang sama menggunakan kontur F itu. Kontur ini tuh adalah representasi 2D dari permukaan 3D tadi mirip seperti peta lah, peta apa ya, topografi. Terus ini juga warnanya juga menggunakan color map 3D gitu. Dan kita menambahkan color bar untuk menunjukkan skala nilai-nilai Z-nya gitu. Nah, ini tuh terus PLT SAW ini tuh dia tuh menampilkan semua plot gitu, menampilkan semua hasil yang sudah kita coding gitu. Dan hasilnya tuh akan menjadi seperti ini gitu. Nah, oke baik, selanjutnya di sini yang kedua itu ada import seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Import itu adalah library, terus ini juga sama library. Nah, di sini tuh from Skype Infros regular grid ini tuh apa ya? Dari si Skippy Imports ini tuh terus kita gunakan regular grid interpolator itu untuk melakukan interpolasi gitu. Nah, di sini juga ZNPR itu sama ya seperti data sebelumnya, yang dimana array 2 dimensi bernama Z lah. Terus ukurannya 20 kali 20 juga, dan ini dianggap sebagai peta ketinggian atau nilai identitas identitas pada grid gitu. Terus di sini ada nah di sini juga ada X NPRH, terus ada Y NPRH. Nah, yang ini, nah ini tuh kita membuat sumbu X dan Y dari 0 sampai 19 gitu. Berdasarkan ukuran si data Z-nya gitu.
Terus di sini ada, nah ini di sini ada interpolate, regular, grid interpolation, y tutup kurung y, koma x, koma z, dan metode kubik. Nah ini tuh di sini tuh kita membuat fungsi interpolasi menggunakan metode kubik gitu. Eh, yang artinya interpolasi ini tuh akan memperhalus data antar titik dengan mempertimbangkan nilai di sekitarnya gitu. Terus di sini ada xneo, sorry, di sini ada xneo, parents, gneo, terus ada yneo, terus koma x neo, terus koma yneo, terus npmx, terus ada tutup kurung xy. Nah, ini tuh di sini tuh kita ingin melihat hasil interpolasinya gitu pada resolusi yang lebih halus. Jadi kita buat grid baru dari 0 sampai 19 dengan angka 0,5 gitu. Dan hasilnya tuh jumlah titik menjadi lebih banyak dan lebih detail gitu. Terus di sini ada evaluasi. Nah, ini nih ada evaluasi interpolasi. Nah, ini tuh langkah ini tuh digunakan untuk mengevaluasi nilai interpolasi di titik-titik baru gitu. Terus kita ubah dulu gridnya menjadi daftar titik Y, X, lalu gunakan inter apa ini interfunction, terus apa ya, intervention itu tuh untuk menghitung nilai interpolasinya gitu. Terus hasil akhirnya tuh kita bentuk ulang menjadi array dua dimensi yang bentuknya dengan xneo, dan yneo gitu. Terus di sini ada apa ya? Ini tuh sama lah seperti sebelumnya. Ini tuh menyiapkan sebuah figur besar berukuran 12 kali 6 inci gitu. Dan di dalamnya juga ada dua plotnya gitu. Terus di sini ada figur plot. Nah, ini tuh surface plot gitu. Yang di sorry. Yang ini surface plot itu yang di mana akan menampilkan bentuk permukaan dari data yang telah diinterpolasi. Terus color map yang digunakannya itu adalah plasma. Nah ini color map yang digunakannya adalah plasma yang memberi gradasi warna dari ungu ke kuning gitu. Terus di sini ada AX2 figure art dan seterusnya. Nah ini tuh plot kedua counter plot gitu atau peta counter, yaitu proyeksi dari dua dimensi dari permukaan. Terus kita juga tambahkan color bar untuk menunjukkan skala nilai gitu. Terus yang terakhir di sini ada plot show. Nah ini tuh kita menampilkan visualisasinya gitu. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke baik, di sini saya akan menjelaskannya. Di sini ada import NumPy ya, seperti yang kita tadi ketahui bahwa import NumPy itu apa ya, menggunakan library. Terus ini juga sama. Terus nah ini from skip interpolate dan from regular interpolate dan juga rect very spline. Nah ini tuh apa ya, untuk nah ini tuh untuk interpolasi bikubik gitu. Terus yang sorry, yang ini tuh untuk interpolasi bikubik gitu. Sedangkan yang ini tuh dia untuk interpolasi base plane line gitu. Nah, di sini juga ada Z sama dengan NP array. Nah, ini tuh sama ya yang sebelum tadi. Kita tuh di sini memiliki sebuah array dua dimensi bernama Z berukuran 20 kali 20 gitu. Nah, di sini tuh kita bisa
anggap sebagai peta ketinggian suhu gitu atau intensitas pada bidang 2D yang nantinya kita akan interpolasi dan visualisasikan data ini dengan resolusi yang lebih halus gitu. Oke, nah di sini ada NP-Arets, terus di sini ada NP-Magris. Nah, ini tuh apa ya? Buat grid asli gitu. Yang dari 0 sampai 19 gitu. Terus kemudian tuh kita buat grid baru gitu dengan resolusi yang lebih halus yaitu dengan langkah 05. Terus grid ini tuh akan digunakan untuk mengevaluasi hasil interpolasi itu. Terus di sini, aduh sorry. Nah, terus di sini ada intervals, points dan apa sih ini JB kubik. Nah, ini tuh dari sini tuh kita buat interpolator gitu. Interpolator bikubik menggunakan regular. Nah, ini menggunakan regular grid interpolator gitu. Kita ubah nih gridnya menjadi pasangan titik Y, X gitu. Lalu evaluasi interpolasinya gitu. Nah, hasilnya itu adalah Z bikubik yaitu versi lebih halus dari data Z gitu. Terus selanjutnya di sini ada spline, rect Bivatari spline. Ini ada juga ZBS spline. Nah, ini tuh kita tuh menggunakan metode base spline gitu. Sorry, menggunakan metode base spline gitu. Eh apa ya? Terus ini juga tuh menggunakan rect Bivatari spline gitu. Nah, ini terus di sini tuh kita tentukan order spline sebesar 3. Nah, ini sebesar 3 yang setara dengan interpolasi kubik gitu. Terus kita evaluasi splinean ini di grid baru terus dan hasilnya disimpan di J B spline gitu. Terus di sini ada plot figure. Nah, ini tuh kita buat figur dengan 2 subplot untuk membandingkan kedua hasil interpolasi gitu. Terus yang selanjutnya ada X fig add subplot, terus AX1 plot surface, terus ada AX set title. Nah, ini tuh apa ya? Ini tuh kita tampilkan permukaan hasil interpolasi bikubik gitu dengan color map. Nah, ini dengan color map plasma gitu. Oke. Selanjutnya di sini ada X2. Nah, ini X2 figure add subplot AX2 plot survey AX2 set title. Aduh, sorry. Sebentar. Nah, ini nah, ini tuh spot kedua gitu. Yang ini kan spot pertama. Yang ini tuh spot kedua gitu yang dimana menampilkan permukaan interpolasi baseline order 3 dengan color map cool warm gitu. Nah, dari sini kita bisa lihat bagaimana kedua metode menghasilkan permukaan yang halus tapi ada perbedaan halus dalam bentuk dan transisi antar titiknya gitu. Nah, di sini selanjutnya ada Peltson. Nah, ini mah seperti biasa ya untuk menampilkan. Nah, di sini terus di sini ada Fike 2 C1 C2 PLT subplot. Nah, ini tuh kita tuh bandingkan itu dalam bentuk kontur atau peta kontur 2D gitu yang sering digunakan untuk analisis topografi atau pola distribusi gitu. Nah, di sini tuh selanjutnya ada con 1, terus con 1 kontur F dan seterusnya.
Nah, ini tuh kontur yang berasal dari interpolasi bikubik gitu, yang pertama itu. Terus di sini yang kedua ada con C2 kontur V. Bentar. Sorry, kita ke atasin dulu. Nah, yang ini. Nah, ini tuh fungsinya membuat kontur kedua gitu. Membuat kontur kedua interpolasi baseband gitu. Nah, dari kedua plot ini tuh kita bisa membandingkan pola distribusi kehalusan garis kontur dan bagaimana tiap metode menangani perubahan nilai gitu. Nah, di sini kita tuh perintah kode ini tuh menampilkan hasilnya. Nah, di sini hasilnya bisa kita lihat. Nah, ini hasilnya. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan lagi. Nah, di sini import numpil seperti biasa ya. Di sini menggunakan library. Nah, di sini juga sama yang dimana untuk interpolasi bikubik dan biparty spline ini itu untuk interpolasi base spline. Nah, Z sama dengan NP array ini itu apa ya? Kita punya dua dimensi berukuran 20 kali 20 gitu. Setiap elemen dalam array Z ini tuh bisa dianggap sebagai nilai elevasi, suhu, intensitas, atau variabel lain di atas bidang 2D. Nah, seperti sebelumnya saya jelaskan, dan data ini juga menjadi dasar yang akan kita interpolasi gitu. Oke, oke di sini. eh nah, bentar. Nah, di sini ada NP X, NP array, terus ada Y, NP array, X ya ada NP magis. Nah, ini tuh di sini kita membuat grid X dan Y dari data asli gitu. Ini juga grid yang berukuran 20 kali 20 yang sesuai dengan dimensi array Z gitu. Terus selanjutnya di sini ada xnew, x-nya new, terus nv apa ini namanya npms grid yang sebelumnya kita bahas. Nah, di sini juga tuh menghasilkan interpolasi juga gitu, yang lebih detail tapi dari sini juga kita buat grid baru dengan resolusi lebih halus gitu, yaitu kosong. Nah ini lebih halus itu yaitu 0,5 itu. Terus hasilnya tuh kita mendapatkan grid 39 kali 39 itu. Terus di sini ada intercept function, point dan juga Z bikubik gitu. Nah, ini tuh interpolasi bikubik menggunakan regular grid interpolator gitu. Yang dimana kita ubah data grid si X si Y X-nya ini tuh menjadi sorry yang tadinya si X-nya yang tadinya si X dan Y-nya itu menjadi pasangan koordinat menjadi Y, X gitu dan mengevaluasi interpolasi pada semua titik grid baru gitu. Terus nah ini ada spline, rectifier spline, ada Z B spline. Ini tuh apa ya? Interpolasi menggunakan, nah ini tuh interpolasi menggunakan base plan order 3 ya, order 3 gitu. Metode ini tuh cocok untuk data yang halus dan kontinu gitu dan memberikan hasil yang lembut dan stabil terutama pada data yang memiliki banyak fluktuasi kecil gitu. Terus di sini ada fake PLT figur gitu yang dimana ini tuh kita buat satu figur besar dengan 3 subplot gitu menampilkan data asli terus hasil interpolasi bikubik hasil interpolasi base plan gitu.
Oke, di sini eh nah, sini ada Ax1 sama dengan Fig Atsuplot, sini ada Ax1 plot surface dan juga ada Ax1 set title. Nah, ini tuh permukaan pertama adalah visualisasi data asli gitu tanpa interpolasi. Jadi kita bisa melihat permukaan ini apa ya, masih agak kasar dan bentuknya mengikuti grid 20 kali 20 gitu. Nah, di sini ada ax 2 fig plot, terus ada ax plot surface, ada ax set title. Nah, ini tuh permukaan kedua gitu, menggunakan interpolasi bikubik dan kita lihat hasilnya tuh lebih halus dan transisi antar titiknya tuh lebih lembut dibandingkan data aslinya gitu. Terus selanjutnya ada ini ax3 Big Atsu plot, ax3 plot surface, ada ax3 set title gitu. Nah, ini tuh permukaan ketiga gitu menggunakan metode base spline. Hasilnya tuh mirip apa ya? Mirip dengan bikubik tetapi bisa saja sedikit berbeda di tepi atau pada area transisi tajam gitu. Nah, selanjutnya di sini ada eh, Big 2 Ax, Big 2, Ax sama dengan eh PLT supply gitu. Nah, ini tuh apa ya? Sorry, yang ini ya Big 2. Nah, ini tuh apa ya? Membandingkan lagi ketiganya gitu, tapi dalam bentuk kontur 2D gitu. Selanjutnya di sini ada C1, terus ada Big to color bar, terus ada X0. Nah, ini tuh garis kontur menunjukkan bagaimana nilai berubah pada bidang 2D gitu. Pada data aslinya itu, kontur terlihat masih kasar atau mengikuti grid gitu. Terus di sini ada, bentar. Nah, sini ada C2 sorry. Ini ada C2 akses, terus ada ini dan seterusnya. Nah, di sini tuh konturnya tuh jauh lebih rapat dan halus gitu. Dan perubahan nilai juga terlihat lebih natural serta cocok untuk aplikasi pemetaan gitu. Terus visualisasi suhu, tekanan dan sebagainya gitu. Terus di sini ada C3 sama dengan akses Vcolor 2 sorry Vig 2 terus titik color bar terus ini ada Ax 2 gitu. Nah, ini tuh sama hasilnya juga halus tetapi ini tuh bisa menunjukkan perbedaan kecil di detail kontur tertentu gitu. Di apa ya? Base plan-nya tuh cenderung menghasilkan permukaan yang lebih stabil terhadap noise gitu. Terus ini roadshow ini itu artinya menampilkan hasil gitu. Nah, ini dia hasilnya. Oke, baik di sini saya akan melanjutkan dulu penjelasannya. Oke, di sini seperti yang tadi kita bilang tuh ini tuh adalah library gitu. Library yang dimana si Pandas ini tuh untuk membaca file CSV. Terus Sinampi ini tuh untuk manipulasi data numerik. Sedangkan yang ini tuh untuk membuat grafik dan si skip interpolate ini tuh interpolate ini terus grid data ini tuh untuk interpolasi nilai elevasi di antara titik-titik data itu. Terus di sini ada file path v3, df eh Fitri terus apalagi tuh PDRED. Nah, ini tuh di sini tuh kita membaca si dataset. Nah, ini si dataset Fitri CSV-nya gitu ke dalam sebuah data frame. Nah, file ini tuh berisi kolom-kolom longitude, terus latitude dan juga dem gitu. Terus di sini ada, nah ini di sini, sorry.
Di sini ada depth sample. Yang dimana ini tuh apa ya? Data dem biasanya besar dan berat gitu secara komputasi. Nah, maka dari itu kita mengambil sampel 2000 titik gitu dari data set secara acak agar proses interpolasinya ini tuh dan plottingnya tuh jadi lebih cepat, namun tetap akurat gitu. Oke, selanjutnya di sini ada X DF sample, ya DF sample dan juga Z DF sample. Nah ini tuh kita ambil apa ya? Kita ambil dari longitude ke X, latitude ke Y, dan nilai elevasi dem ke Z yang tadi sebelumnya dibahas. Nah, ini adalah tiga komponen utama yang kita butuhkan untuk membuat peta permukaan itu. Terus di sini ada grid X, grid Y, terus ada grid Z, strip bawah, grid Z strip, grid strip bawah Z. Nah, eh Nah, grid X terus ada grid Y ini tuh apa ya? Di sini tuh kita membuat mesh grid gitu menggunakan ini nih, menggunakan npm grid. Yang dimana grid ini tuh akan menjadi dasar dari permukaan interpolasi. Terus ukurannya juga, nah ini ukurannya 200 jet yang artinya tuh kita ingin membuat grid sebanyak 200 kali 200 titik gitu yang cukup halus untuk visualisasi. Nah, di sini selanjutnya ada grid terbawah Z. Nah, ini tuh sekarang tuh kita melakukan interpolasi nilai Z gitu atau elevasi menggunakan fungsi nah ini menggunakan fungsi grid data yang dimana metode ini tuh digunakan yang dimana metode yang digunakannya tuh metode kubik gitu yang memasukkan permukaan yang lebih halus dan lembut dibanding metode linier gitu. Oke, habis itu si ini tuh memiliki grid X, grid Y, eh, dan grid Z yang dimana kita siap membuat tiga jenis plot yang berbeda gitu. Terus kita akan membuat berdampingan dalam satu window menggunakan ini menggunakan matplotlib gitu. Nah ini matplotlib. Oh, tadi sampai mana? Nah ini. Nah ini tuh selanjutnya ada ini tuh fungsinya membuat satu figur gitu. Oke, di sini ada selanjutnya ada Axwan, terus Big Art, eh apalagi Surf Axwan, terus Surface dan Constraint dan True. Nah, sorry. Nah, ini tuh apa ya fungsinya tuh visualisasi pertamanya itu peta permukaan 3D gitu. Ini tuh memperlihatkan bentuk apa ya tipografi dari data elevasi gitu. Nah, dengan bantuan color map train kita bisa melihat perbedaan ketinggian dalam apa ya gradasi warna ya dari hijau ke coklat seolah-olah sedang melihat peta pegunungan itu. Terus di sini ada apa ya? Nah, ini apa? Peak color bar gitu yang dimana ini tuh menambahkan color untuk menunjukkan skala ketinggian gitu. Di sini selanjutnya nah ini tuh apa ya? Visualisasi kedua gitu. Peta kontur setiap garis kontur menunjukkan ketinggian yang sama gitu. Mirip seperti peta topografi yang sering kita lihat di peta-peta geografi gitu. Terus, nah ini tuh dengan kontur ini tuh kita bisa melihat bentuk-bentuk lereng, puncak atau dataran rendah dengan jelas gitu. Terus di sini ada X3 head X3 show
Eee, mana dan juga nah ini, dan seterusnya. Nah, ini tuh, adalah heat map gitu, yang di mana representasi warna, dari data elevasi dalam 2D gitu. Semakin tinggi, apa ya, semakin tinggi elevasinya warnanya juga akan semakin coklat gitu, atau, putih. Nah, semakin rendah juga akan tampak hijau atau biru tergantung pada color map gitu. Nah, ini V-color bar-nya yang di mana ini tuh sangat cocok untuk apa ya, visualisasi cepat di peta besar terutama kalau tidak butuh detail 3D gitu. Nah, di sini kan ada yang baru nih PLT Text Type Layout. Nah, ini tuh kita gunakan tuh agar tampilan si antar plotnya ini tuh tidak saling tumpang gitu atau tindih. Lalu eh Petsol ini tuh tampilkan semuanya gitu. Dan seperti inilah hasilnya. Nah,